Novel audio fiksi bela diri perkotaan. Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Episode 3021 hingga 3025. Dengan judul Xiao Di menjelaskan semuanya. Cerita pun berlanjut. Pangeran dunia bawah memandang ke arah Namong Xiao Xiao dengan jijai, mensibir di sudut mulutnya, dan berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh pangeran ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Tidak bersalah." Namong Xiao Xiao menutupi pipinya yang dipiukuli, dengan kilatan kemarahan di matanya, dan berkata gayung bersambut, "Kamu tidak akan berakhir dengan baik." Pangeran klan Nether tidak peduli. Dia mengubah topik dan tiba-tiba berkata, "Karena kamu berasal dari pavilion Rongbao, kamu harus tahu bahwa tuanmu adalah Ye Changsheng, kan?" Hati Namong Xiao Xiao menegang, tetapi dia tetap tenang di permukaan. "Jadi apa? Master Pavilion bukanlah sesuatu yang mudah membuat Anda tersinggung." Ye Changsheng." Pangeran dunia bawah mendengus dengan nada menghine. "Tunggu saja, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku membunuh Ye Changsheng." Ketika Namong Xiao Xiao mendengar ini, kemarahan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ye Kui bukan hanya tuannya, tetapi juga suaminya. Ada banyak orang yang membuat masalah bagi Master Pavilion. Anda bukan yang pertama, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa mereka yang memprovokasi Master Pavilion akan berakhir buruk. "Oh, benarkah?" Pangeran dunia bawah mensibir, sama sekali tidak menganggap serius ancaman Namong Xiao Xiao, dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat masalah seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh Ye Changsheng." Seseorang datang. Begitu dia selesai berbicara, dua penjaga hantu muncul di aula, berlutut dengan satu kaki. Pangeran dunia bawah berkata, "Turunkan dia dan awasi dia. Jika dia mati, kamu tidak perlu hidup lagi. Aku akan membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana aku membunuh Ye Changsheng." Ya, pada saat itu, dua penjaga hantu membawa pergi Namong Xiao Xiao. Begitu mereka pergi, Pangeran Hades berbalik dan tiba-tiba mengusirnya. Netherworld ditendang ke tanah. "Lihat dirimu, ini semua salahmu." Pangeran dunia bawah meraung. "Aku memintamu untuk membawanya kembali, tapi itu lebih baik untukmu. Kamu tidak hanya membawa kembali seorang wanita aneh, tapi kamu juga kehilangan 12 saudara laki-laki sia-sia. Begitulah cara Anda, untuk bisnis. Apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagiku? Jika dia tidak kembali, rencanaku tidak akan berjalan, dan kami, suku Nether, akan tinggal di tempat gelap ini selamanya." Yuming bersujud dan memohon belas kasihan, "Tolong lakukan penebusan atas dosa-dosamu, mohon tebus dosa-dosamu. Jika bukan karena kesetiaanmu kepadaku selama bertahun-tahun, aku tidak akan membiarkanmu." Pangeran dunia bawah menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bangun." "Terima kasih, Yang Mulia." Yuming kemudian berdiri, sedikit ketakutan muncul di matanya. Meskipun dia adalah master tak tertandingi di klan Nether, yang kedua setelah tetua agung dalam hal kekuatan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan yang mulia. Jika tidak, para pendeta tinggi dan tetua tidak akan melanggar perintah Kaisar Hades dan mengikuti sang pangeran. Pangeran dari suku Nether berkata, "Kali ini kamu memperingatkan ular itu dan menangkap Namong Xiao Xiao. Ye Changsheng harus waspada. Tidak akan mudah untuk membawa perempuan kutu kupret itu kembali. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa wanita kutu kupret itu tidak mendukungku meski memiliki garis keturunan yang sama. Juga, di antara kita di klan Nether, siapa yang pernah memperlakukannya dengan buruk? Kenapa dia ingin melarikan diri? Kutu kupret, saat aku menangkapmu lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa hidup atau mati." Pangeran dari klan Nether tiba-tiba bertanya kepada Yuming, "Mengapa kamu tidak berbicara? Apa yang saya katakan? Haruskah aku mengikutimu dan menyebut sang putri menyebalkan? Bukankah itu mencari kematian?" Saya. Yuming mendapat ide dan berkata, "Yang Mulia, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda tidak membunuh Namong Xiao Xiao? Geblek, bukankah saya membunuh wanita cantik bahkan sebelum bermain dengannya?" Pangeran dunia bawah secara alami tidak akan mengungkapkan pikiran batinnya yang sebenarnya dan berkata, dia berasal dari pavilion Rongbao. Dengan penampilan, temperamen, dan kekuatannya, statusnya di pavilion Rongbao seharusnya tinggi. Simpan dia di sini,
Ye Changsheng tidak akan berani bertindak gegabah. Jika aku membunuhnya, Ye Changsheng tidak akan khawatir. Setelah Pangeran Dunia Bawah selesai berbicara, cahaya licik muncul di matanya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Yang Mulia Putra Mahkota bijaksana, tetapi bawahannya membosankan dan gagal memikirkan level ini. Yu Ming membungkuk dan berkata, nadanya penuh kekaguman. Pangeran dari suku Nether memandang Netherworld dengan jijai dan berkata, kamu harus lebih menggunakan otakmu ketika melakukan sesuatu di masa depan. Yang aku inginkan bukan hanya kekuatan, tapi juga kebijaksanaan. Hanya dengan kebijaksanaan dan keberanian aku dapat membantuku mencapai hal-hal besar. Ya, saya akan mengingat ajaran Yang Mulia Putra Mahkota. Yu Ming mengangguk berulang kali, tidak berani mengendur sama sekali. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, kali ini kami memperingatkan musuh dan menangkap Namong Xiao Xiao. Akankah Ye Changsheng datang ke klan Ning? Haruskah kita mempersiapkan pertahanan kita terlebih dahulu? Yu Ming bertanya. Mendengar ini, Pangeran Dunia Bawah memunculkan senyuman percaya diri di bibirnya, dan sedikit rasa jijai muncul di matanya. Hah, datanglah apa adanya, kenapa aku harus takut? Untuk menyiapkan pertahanan, tidak perlu. Pangeran klan Nether melambaikan tangannya, dan nadanya penuh percaya diri. Bukankah itu berarti mereka bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau di wilayah klan Nether kita? Mundur selangkah, jika Ye Changsheng benar-benar bisa datang, maka Tuhan akan membantuku. Aku bisa membunuhnya di sini. Sejujurnya, aku sedikit berharap sekarang Ye Changsheng benar-benar bisa menemukan cara untuk memasuki dunia bawah. Kalau begitu, aku bisa menghemat energiku. Mendengar kata-kata itu, Yu Ming memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Ia tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota selalu tertutup dan selalu mempunyai rencananya sendiri. Ia hanya perlu menuruti perintah dan melaksanakan setiap instruksi Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi Yang Mulia, Ye Changsheng sangat kuat, dan pavilion Rongbao sama terampilnya dengan awan. Yu Ming masih sedikit khawatir dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Pangeran dari klan Nether mensibir dan menyela kata-kata Yu Ming, kekuatan luar biasa. Tuan seperti awan. Lalu apa? Bagaimana saya, sang pangeran, bisa takut pada mereka? Apakah kita memiliki sedikit master dari Nether Rache? Kamu hanya perlu mengingat bahwa selama kita, suku Nether, bersatu dan bersatu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kita untuk maju. Setelah mendengar ini, Yu Ming merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak berani berbicara lagi. Dia tahu Yang Mulia Putra Mahkota telah mengambil keputusan dan bujukan apapun akan sia-sia. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia Putra Mahkota, klan Dunia Bawah benar-benar mampu meraih kejayaan. Pangeran dari klan Dunia Bawah menatap ke langit yang gelap, dengan cahaya kejam berkedip di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Changsheng, ku dengar kamu jenius. Itu karena orang-orang di dunia kultivasi orang awam belum pernah melihat keanggunan pangeran ini. Jika mereka melihatku, mereka tidak akan lagi menganggapmu jenius. Aku berharap bisa bertemu denganmu segera. Karena hari kita bertemu adalah hari di mana kamu jatuh. Ketika Pangeran Dunia Bawah selesai berbicara, guntur yang teredam tiba-tiba terdengar di langit. Pangeran suku Nether tertawa, Netherworld, pernahkah kamu mendengar itu? Kata-kata pangeranku bergema di surga, dan Ye Changsheng sudah mati, hahaha. Pavilion Rongbao. Ye Kui bergegas ke lantai atas dengan cemas, mencari-cari sosok Namong Xiao Xiao. Hatinya penuh dengan kecemasan dan kegelisahan, takut kalau Xiao Xiao juga akan terluka parah ketika para penguasa dunia bawah menyerang. Pada saat ini, sosok familiar muncul di hadapannya. Dia berdiri diam di dekat jendela dengan punggung menghadap Ye Kui, menatap ke kejauhan. Suster Xiao Xiao. Ye Kui merasa senang dan bergegas tanpa berpikir panjang, memeluk wanita itu dalam pelukannya dan berkata dengan penuh semangat. Aku mengkhawatirkanmu, saudari Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Namun, orang di pelukannya tidak merespon seperti yang dia harapkan, dan badannya kaku seperti batu. Saudari Xiao Xiao. Ye Kui menyadari ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menyisir rambut wanita itu dengan ujung hidungnya, tetapi mencium aroma yang sangat berbeda dari rambut Namong Xiao Xiao. Aroma ini segar dan asing, jelas tidak hanya khas untuk Namong Xiao Xiao.
Ye Kui terkejut dan segera melepaskan pelukannya, mendorong wanita itu menjauh beberapa langkah, dan menatapnya dengan hati-hati. Namun, setelah melihatnya, dia menemukan bahwa meskipun orang di depannya terlihat persis sama dengan Namong Xiao Xiao, sosoknya sangat berbeda. Terlebih lagi, dia tidak berani menatap mata Ye Kui dan menundukkan kepalanya. "Siapa kamu?" Ye Kui bertanya dengan hati-hati, sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Wanita itu terkejut dengan gerakan Ye Kui yang tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ye Kui, jejak kepanikan muncul di matanya, dan kemudian menundukkan kepalanya. "Siapa kamu?" Ye Kui berteriak dengan tajam, "Di mana Suster Xiao Xiao?" Pada saat ini, Chang Mei Zhenren, Ning An, Niu Dali dan Mo Tianji semuanya naik ke lantai paling atas. "Apa yang terjadi?" Ning An bertanya, melihat ekspresi Ye Kui salah. Ye Kui mengabaikan Ning An, tapi menatap wanita di depannya dan bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Kui mendengus dingin dan segera mengaktifkan mata langitnya. Detik berikutnya, tatapannya menembus permukaan kulit wanita itu, dan tiba-tiba, wajah familiar muncul di hadapannya. "Mah Tei kecil." Ye Kui tercengang. Kali ini, wanita itu dengan lembut mengusap wajahnya dan kembali ke penampilan aslinya, yaitu Xiao Di. Ye Kui dengan cepat bertanya, "Mengapa kamu menjadi seperti saudari Xiao Xiao? Di mana saudari Xiao Xiao?" "Saudaraku Ye, aku," kata Xiao Di, air mata mengalir dari matanya, dan dia menangis dengan keras. "Orang tua, kamu keluar dulu." Tuan alis panjang dan yang lainnya segera pergi. Segera, hanya Ye Kui dan Xiao Di yang tersisa di ruangan itu. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang, kemana Xiao Xiao pergi?" Xiao Di menyeka air matanya dan berkata, "Saudari Xiao Xiao ditangkap oleh Yuming." Dunia bawah tanah. Mata Ye Kui berbinar, orang-orang dari klan Nether. Xiao Di mengangguk dan berkata, "Yuming adalah pemimpin pengawal hantu. Dia memimpin pengawal hantu untuk menyerang paviliun Rongbao dan menangkap saudari Xiao Xiao." Ye Kui merasa seperti tersambar petir. Orang-orang klan Nether mempunyai metode yang aneh dan keji. Siapa yang tahu bagaimana mereka akan menyiksa saudari Xiao Xiao? Selain itu, Sister Xiao Xiao sangat cantik, seseorang dari klan Nether. Ye Kui tidak berani berpikir lebih jauh. Pikiran pertamanya adalah bergegas menyelamatkan Namong Xiao Xiao, tapi tiba-tiba, banyak pertanyaan muncul di benaknya. "Apakah kamu dari klan Nether?" Ye Kui bertanya. Xiao Di tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Kui dengan heran, seolah berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Kui berkata, "Sebenarnya, saya sudah menduga bahwa Anda mungkin berasal dari klan Nether. Penduduk kota Lingyin hilang, tapi hanya kamu yang selamat. Ini tidak masuk akal. Sejak aku membawamu kembali, paviliun Rongbao telah diserang oleh para penguasa klan Nether. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Bagaimanapun, paviliun Rongbao tidak memiliki dendam terhadap klan Nether. Pada akhirnya, mereka ada di sini untukmu. Juga, kamu tahu Netherworld dan penjaga hantu. Itu menunjukkan bahwa kamu tahu banyak tentang klan Nether. Kamu pasti anggota klan Nether. Lagi pula, klan Nether mengirimkan Master 2 kali untuk menangkapmu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa statusmu luar biasa. Sekarang bisakah kamu memberitahuku identitasmu yang sebenarnya?" "Xiao Di, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku harap kamu bisa jujur padaku." Xiao Di ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saudaraku Ye, nama asliku adalah Lan Xiao Di. Aku adalah putri dunia bawah." Apakah gadis kecil berkulit pucat ini seorang putri dari dunia bawah?" Ye Kui tercengang. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Apakah makanan Hades begitu buruk? Bahkan sang putri pun terlihat kekurangan gizi. Setelah mengetahui identitas Xiao Di, Ye Kui menemukan banyak keraguan dan bertanya. "Jadi, penjaga Nether menyerang paviliun Rongbao untuk membawamu kembali, dan saudari Xiao Xiao dibawa pergi untuk melindungimu?" "Ya." Air mata kembali muncul di mata Xiao Di, dan dia berkata, "Ada perkelahian saat itu. Saudari Xiao Xiao dan saya bersembunyi di sini. Ketika saudari Xiao Xiao menyadari bahwa mereka ada di sini untuk menangkap saya, dia segera menyamar dan mengubah penampilanku, dan membuatku meminum jamu penyamaran dan berubah menjadi miliknya. Dia takut aku akan terluka,
lalu dia lari. Saya melihat Yuming menculik Sister Xiao Xiao. Kakak Ye, kamu harus menyelamatkan kakak Xiao Xiao. Menangislah. Ye Kui berteriak, apakah ada gunanya menangis? Xiao Di sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti menangis. Ye Kui sedikit kesal, berpikir bahwa ketika dia menemukan Namong Xiao Xiao, dia akan memukulnya dengan baik. Dia tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa Namong Xiao Xiao melakukan ini adalah karena dia memikirkan instruksinya sebelum pergi. Benar-benar membingungkan. Saya meminta Anda untuk optimis terhadap Xiao Di, tetapi saya tidak meminta Anda mengambil risiko. Tidak peduli betapa pentingnya Xiao Di, apakah kamu sama pentingnya denganku? Ye Kui merasa tertekan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, lalu bertanya pada Xiao Di. Karena kamu adalah putri klan Nether, mengapa kamu melarikan diri dari klan Nether? Xiao Di tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya tidak ingin konspirasi saudara saya berhasil. Saudara laki-laki yang kamu bicarakan adalah pangeran dari klan Nether. Ye Kui bertanya. Xiao Di memandang Ye Kui dengan kaget, saudara Ye, bagaimana kamu tahu? Ye Kui berkata, jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya, teruslah bicara. Xiao Di berkata, sebelum ayahku tertidur, dia menyegel aku dan adikku. Setelah bertahun-tahun, aku dan adikku dilahirkan satu demi satu. Awalnya, ayahku meninggalkan surat wasiat dan aku bertanggung jawab atas klan dunia bawah. Sejak saya mengambil alih klan Nether, imam besar dan para tetua mendesak saya setiap hari untuk membuka pintu ke dunia bawah, memimpin pasukan klan Nether untuk melenyapkan dunia kultivasi, dan menyelesaikan apa yang gagal dicapai ayah saya. Saat itu, tapi saya tahu bahwa begitu pintu dunia bawah terbuka dan perang pecah, dunia bawah dan dunia budidaya akan dipenuhi dengan darah. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi, jadi saya mencoba menghalangi imam besar dan tetua. Siapa tahu, mereka akan berbalik dan mendukung saudara saya. Jadi kamu ditinggalkan? Tanya Ye Kui. Xiao Di menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dipenjara. Yah, dia sangat buruk dalam hal itu. Xiao Di berkata, selain imam besar, klan Nether kita juga memiliki 10 tetua. Di antara mereka, yang lebih tua adalah yang paling berkuasa dan semua orang menghormatinya. Sebelum ayahku tertidur, dia meminta sesepuh agung untuk membantu melatih tim untuk melindungi aku dan adikku. The Great Elder melakukan apa yang diperintahkan. Tim ini adalah penjaga hantu. Namun, karena aku tidak setuju untuk membuka gerbang menuju dunia bawah, tetua agung telah mengasingkanku, dan tetua lainnya bahkan mengabaikanku. Tetapi saudara laki-laki saya benar-benar berbeda dari saya. Dia ambisius dan ingin menaklukkan dunia kultivasi, memperluas kekuatan klan Nether ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menyelesaikan apa yang gagal dicapai ayah saya saat itu. Dia awalnya ingin menggulingkanku dari tahta dan menggantikanku. Ketika dia melihat sikap para tetua terhadapku berubah drastis, dia merasa bahwa waktunya telah tiba dan segera memuja tetua agung sebagai muridnya. Kemudian, tetua agung dan yang lainnya bergabung dan mendorong adikku naik tahta. Kemudian tetua agung mengasingkan diri dan menyerahkan penjaga hantu itu kepada kakakku. Mulai sekarang, kakakku yang mengambil keputusan akhir di dunia bawah, dan aku di penjara. Ye Kui bertanya, mengapa pangeran dunia bawah memenjarakanmu? Masuk akal jika pangeran klan Nether sudah memiliki kekuatan besar dan memiliki kendali penuh atas klan Nether. Tidak perlu memenjarakan Xiao Di kecuali. Xiao Di menjawab, pertama-tama, saya tidak setuju dengan pendapat saudara saya. Saya sering membujuknya dan membiarkan dia mengambil masalah. Kedua, dia dan para tetua telah memikirkan cara untuk membangkitkan ayahku. Dia khawatir jika dia membunuhku, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada ayahku di masa depan, jadi dia memenjarakanku. Akhirnya, dia ingin membuka pintu ke dunia bawah, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa aku. Benar saja, Xiao Di punya rahasia. Bagaimana cara membuka pintu ke dunia bawah? Ye Kui bertanya. Xiao Di mengangkat tangannya, memperlihatkan gelang ungu di pergelangan tangannya, dan berkata, gelang ini diserahkan kepadaku oleh ayahku. Jika kamu menambahkan mantra ke dalamnya, kamu dapat membuka pintu ke dunia bawah. Kakak dan sesepuh memaksaku untuk menyerahkan gelang dan mantra itu beberapa kali, tapi aku tidak membiarkan mereka berhasil. Meskipun dunia bawah dikatakan gelap,
semua orang telah terbiasa dengannya selama bertahun-tahun. Jika pintu dunia bawah dibuka, kehidupan akan hancur. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Saat aku tahu kalau para imam besar dan tetua bersiap membuka paksa gerbang dunia bawah, aku tahu aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini. Jadi, aku memutuskan untuk melarikan diri dari Hades dan mencari cara untuk menghentikan konspirasi kakakku. Saya punya firasat kuat bahwa dengan begitu banyak dari mereka tidak hanya tidak akan mampu mencapai tujuan mereka, tapi mereka juga akan membawa bahaya kehancuran pada klan Nether. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuatku sangat gelisah. Saudara dan sesepuh, untuk membantu ayahku membangkitkan dan terus memurnikan nutrisi, mereka diam-diam membunuh banyak orang. Beberapa hari yang lalu, tetua ke-9 dan tetua ke-10 memurnikan semua orang di 4 kota di benua tengah menjadi nutrisi. Meskipun saya juga ingin ayah saya dibangkitkan, apa yang mereka lakukan sungguh melanggar hukum alam. Yekui berkata, saya bertanya mengapa mereka ingin menangkap Anda, jadi itu alasannya. Jejak ketakutan melintas di mata Xiaodi, dan dia berkata, sejak aku melarikan diri dari Hades, aku tahu bahwa kakakku tidak akan melepaskanku dan pasti akan mengirim seseorang untuk menangkapku. Lagi pula, tanpa aku, rencananya tidak akan mungkin terjadi. Saya awalnya berpikir bahwa selama saya bersembunyi cukup jauh, mereka tidak akan dapat menemukan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka masih mengejar saya, dan mereka datang begitu cepat, pertama tetua ke-9 dan tetua ke-10, dan kemudian penjaga Netherworld. Maaf, Saudara Ye. Jika bukan karena saya, Saudari Xiao Xiao tidak akan dibawa pergi, Pavilion Rongbao tidak akan dihancurkan seperti ini, dan Saudara Dali serta yang lainnya tidak akan terluka. Yekui mengangkat tangannya untuk menyela Xiaodi, tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Saudari Xiao Xiao pasti telah ditangkap oleh klan Nether. Begitu pangeran klan Nether mengetahui identitas asli Saudari Xiao Xiao, dia akan berada dalam bahaya besar. Saudaraku Ye, ini semua salahku karena aku telah menimbulkan masalah padamu dan Saudari Xiao Xiao. Aku akan kembali ke klan Nether sekarang dan meminta saudaraku untuk melepaskan Saudari Xiao Xiao, kata Xiaodi dan hendak pergi. Berhenti. Yekui menghentikan Xiaodi dan berkata, bahkan jika kamu kembali, tidak mungkin menyelamatkan Saudari Xiao Xiao. Sebaliknya, hal itu mungkin menempatkan Saudari Xiao Xiao dalam situasi yang tidak akan pernah bisa pulih. Karena begitu kamu kembali, Sister Xiao Xiao tidak akan ada nilainya lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaodi hampir menangis. Yekui tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, kamu baru saja mengatakannya kembali. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu punya cara untuk memasuki dunia bawah? Xiaodi mengangguk dan berkata, saya tahu mantra teleportasi, tetapi hanya jika titik teleportasi ditemukan. Sangat bagus. Yekui bangkit dan berkata, katakan padaku mantranya dengan cepat. Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata, titik transmisi klan Nether hanya dapat diaktifkan oleh seseorang dari klan Nether yang melantunkan mantra. Bahkan jika aku memberitahu Brother Ye mantranya, kamu tidak akan bisa memasuki dunia bawah. Tidak masalah, selama kamu bisa memasuki dunia bawah. Yekui merasa bertekad dan berkata, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Saudari Xiao Xiao. Tetapi Xiaodi, sebelum itu, saya perlu mengetahui situasi klan Nether. Saudaraku Ye, apa yang ingin kamu ketahui? Xiaodi bertanya dengan tergesa-gesa. Yekui berkata, berapa banyak orang di klan Nether? Berapa banyak master di sana? Siapa master terkuat? Xiaodi berkata, klan Nether awalnya memiliki populasi yang besar, tetapi dalam 2 tahun terakhir, saudara laki-laki saya dan para tetua diam-diam membunuh banyak orang untuk mendapatkan nutrisi. Klan Nether sekarang hanya memiliki 1 juta orang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah tentara dunia bawah. Jika mereka menggunakannya untuk mengekstrak nutrisi, tidak akan ada orang yang bertarung demi saudaraku di masa depan. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk membuka pintu ke dunia bawah. Adapun para ahli, selain imam besar, 10 tetua dan penjaga hantu adalah yang terkuat. Yang terkuat di antara mereka adalah tetua agung. 8.000 tahun yang lalu, dia adalah raja suci yang tiada taranya. Saya tidak tahu berapa tingkat kultivasinya nanti. Dia mengasingkan diri lagi 15 tahun yang lalu.
Saya tidak tahu keadaan apa dia ada di dalam sekarang. Lagi pula, para tetua dan kakak laki-laki lainnya cukup takut padanya. 9 tetua lainnya semuanya adalah Raja Suci yang tiada taranya. Imam besar juga merupakan Raja Suci yang tiada taranya. Dia mahir dalam seni ramalan dan metodenya sangat aneh. Total ada 36 penjaga hantu, dan yang terlemah di antara mereka adalah Raja Suci yang kuat. Di antara mereka, pemimpin Yuming adalah yang terkuat. Aku pernah mendengar kakakku berkata bahwa di antara klan Nether, tetua agung adalah yang terkuat, diikuti oleh kakakku dan Netherworld. Mata Yekui berbinar dan dia bertanya, seberapa kuat pangeran dunia bawah? Sangat kuat. Xiaodi tidak tahu apa yang dia pikirkan, ketakutan muncul di matanya, dan dia berkata. Dia berada di alam Raja Suci yang tiada taraf, tetapi tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi lawannya. The Great Elder pernah berkata bahwa saudaraku adalah seorang jenius yang tidak akan pernah muncul dalam 10.000 tahun. Yekui mensibir di dalam hatinya, maaf, saya adalah musuh jenius, yang berspesialisasi dalam membunuh semua jenis jenius. Cahaya tajam melintas di mata Yekui. Kekuatan klan Nether tidak lemah, terutama yang disebut jenius putra mahkota klan Nether. Dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga membangkitkan semangat juang dalam dirinya jantung. Tentu saja, dia memiliki lebih banyak niat membunuh di dalam hatinya. Klan Nether membantai hampir 20 juta orang di 4 kota di benua tengah, dan juga merebut Nangong Xiao Xiao. Berdasarkan 2 poin ini saja, pangeran klan Nether telah menjadi sasaran pembunuhannya. Ini pada dasarnya adalah penguasa suku Nether. Xiaodi mengatakan ini, matanya penuh rasa bersalah. Saudaraku, metodenya kejam. Aku khawatir saudari Xiao Xiao akan menderita. Saudara Ye, kamu harus menyelamatkan saudari Xiao Xiao. Dia ingin melindungiku. Jangan khawatir, saya akan menyelamatkan Suster Xiao Xiao. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, Xiaodi, kamu tinggal di sini sekarang, saya akan mendiskusikannya dengan semua orang. Nanti, aku masih membutuhkanmu untuk membawa kami ke Hades. Setelah mengatakan itu, Ye Kui berbalik dan ingin pergi. Tanpa diduga, pada saat ini, Xiaodi tiba-tiba memeluknya dari belakang dan bertanya dengan lembut. Saudara Ye, bagaimana kabarmu? Menghadapi saudaraku, Ye Kui berkata, setiap orang harus membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Mendengar ini, Xiaodi langsung menjadi pucat, saudaraku, aku. Ye Kui berbalik, memandang Xiaodi, menghela nafas, dan berkata. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati saudara perempuan kandungmu, jadi mengapa kamu perlu mengkhawatirkannya? Aku, Xiaodi menjelaskan, tapi bagaimanapun juga dia adalah saudara laki-lakiku. Jika aku menunggu ayahku dibangkitkan dan mengetahui bahwa saudara laki-lakiku telah tiada, aku pasti akan sangat sedih. Ye Kui berkata, kalau begitu pernahkah kamu memikirkannya? Jika ayahmu benar-benar dapat dibangkitkan dan melihat dunia bawah menjadi seperti ini, apakah dia akan menjadi lebih sedih? Jika dia tahu bahwa putranya lah yang menghancurkan klan Nether, apakah dia akan patah hati? Ada juga suku Nether yang nutrisinya diekstraksi, serta penduduk dari 4 kota di benua tengah. Apakah mereka mati secara tidak adil? Xiaodi terdiam. Dari sudut pandang luas, perbuatan saudaranya tidak manusiawi, dan bahkan jika dia mati 10.000 kali, akan sulit untuk menebus dosa-dosanya. Tapi dari sudut pandang emosional pribadi, meskipun dia juga membenci pangeran dunia bawah, dia tetap berharap Ye Kui bisa menunjukkan belas kasihan. Kemudian, mata Xiaodi menjadi tegas, seolah dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Dia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Ye Kui, dan berkata, saudaraku Ye, aku mohon, tolong selamatkan nyawa saudaraku. Tidak masalah jika dia menjadi cacat. Selama kamu mempertahankan nyawanya, aku bisa bekerja sebagai sapi, kuda, budak, atau pelayan untukmu. Aku. Saat Ye Kui mulai berbicara, Xiaodi tiba-tiba melepas gelang giok ungu dari pergelangan tangannya. Saat dia melepas gelang giok ungu, seluruh ruangan tampak diselimuti cahaya aneh. Detik berikutnya, seluruh pribadi Xiaodi mengalami perubahan yang mengejutkan. Wajah yang semula pucat dan kurus tiba-tiba menjadi kurus seperti salju, dan bisa pecah karena pukulan, seolah-olah bisa meneteskan air.
Sepasang mata yang semula biasa saja, kini berubah menjadi biru es, bagaikan kristal dalam, bersinar dengan cahaya menawan. Sosoknya juga menjadi cekung dan cembung saat ini, dengan lekuk badan yang indah, seolah diukir oleh surga, dan setiap garisnya pas. Rambut panjangnya seperti air terjun, tergerai lembut, memancarkan kilau samar, seolah ditenun dari sutra paling halus. Temperamennya juga telah berubah dari sebelumnya lembut dan pemalu menjadi mulia dan misterius, seperti seorang putri dari negeri asing, dengan pesona yang tak terlukiskan. Ye Kui tercengang. Meskipun dia telah melihat banyak keindahan yang menakjubkan di dunia, dia harus mengakui bahwa Xiaodi saat ini sangatlah cantik dan menghangatkan hati. Xiaodi melihat Ye Kui menatap lurus ke arahnya, pipinya sedikit merah, dan berkata, "Saudaraku Ye, ini adalah gelang giok yang ditinggalkan ayahku untukku. Gelang ini tidak hanya dapat membuka pintu ke dunia bawah, tetapi juga menyembunyikan rahasia dunia bawahku. Metode rahasia yang dapat mengubah penampilan dan temperamen pemakainya." Bahkan suara Xiaodi pun menjadi merdu, seperti suara alam. "Saudaraku Ye, alasan mengapa aku melepasnya adalah untuk memberitahumu bahwa aku bersedia menggunakan semua yang kumiliki sebagai ganti nyawa saudaraku. Saya tahu dia melakukan banyak kesalahan dan menyakiti banyak orang, tapi saya tetap berharap dia masih hidup. Saudara Ye, kumohon." Mata Xiaodi berkaca-kaca, tapi nadanya sangat tegas. Ye Kui memandang Xiaodi di depannya, dan emosi yang kompleks melonjak di dalam hatinya. Dia memahami bahwa Xiaodi adalah gadis yang baik hati dan lugu yang memiliki perasaan mendalam terhadap kakaknya, meskipun dia melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Xiaodi, aku sangat tersentuh dengan tekadmu, tapi tahukah kamu? Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan tekad. Pangeran dunia bawah harus bertanggung jawab atas tindakannya." Ketika Xiaodi mendengar ini, jejak kesedihan melintas di matanya, tapi dia masih menatap Ye Kui dengan tegas dan berkata, "Saudaraku Ye, aku mohon, beri aku kesempatan dan beri saudaraku kesempatan. Aku percaya suatu hari nanti dia akankah Anda memahami kesalahan Anda, mengubah cara Anda, dan menjadi orang baru." Ye Kui menatap mata Xiaodi yang memohon dan merasakan emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun, dia telah mengalami banyak hal dan bukan lagi perawan. Untuk menghadapi musuh, kita harus menghilangkan akarnya. Terlebih lagi, Pangeran dunia bawah masih merupakan orang yang ambisius. Jika dia tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya, dia mungkin akan kembali lagi suatu saat nanti. Selain itu, naga memiliki sisik terbalik, yang akan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Hanya karena orang-orang klan Nether menangkap Namong Xiao Xiao, Ye Kui tidak akan membiarkan pangeran klan Nether pergi. Tapi dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang terlalu tegas dan membuat Xiaodi sedih, jadi dia membuat kebohongan putih. "Oke, saya berjanji, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya, tapi premisnya adalah dia tidak boleh melakukan kejahatan lagi." Bagaimana mungkin orang yang begitu ambisius dan menganggap hidup sebagai hal sepele tidak berbuat jahat? Oleh karena itu, dia harus membunuh pangeran dunia bawah. Tidak hanya itu, jika klan Nether tidak patuh, maka dia tidak keberatan membunuh seluruh klan Nether. Xiaodi tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Kui, jadi dia berkata sambil menangis bersyukur, "Saudara Ye, terima kasih. Sama-sama, sebaiknya kenakan gelang giok itu." Xiaodi tanpa gelang giok terlalu mencolok. Sedikit rasa malu melintas di wajah Xiaodi, dan dia dengan cepat mengenakan gelang giok, kembali ke penampilan pucat sebelumnya. "Kamu tetap di sini dan tunggu aku," kata Ye Kui dan segera keluar. Kemudian, dia memanggil semua orang dan secara singkat memberitahu identitas Xiaodi dan situasi Hades. "Kutu kupret kecil, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mengatakan sesuatu dan kami semua mendengarkanmu." Ye Kui berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus pergi ke klan dunia bawah dan menyelamatkan Suster Xiao Xiao. Orang tua, Tianji, burung besar, Dali, ikutlah denganku." Menurut Xiaodi, tetua agung klan Nether adalah Raja Suci yang tiada taranya 8.000 tahun yang lalu. "Setelah bertahun-tahun, saya masih tidak tahu jenis kultivasi apa yang dia miliki sekarang. Guru, saya harus bersusah payah untuk temani aku kali ini." "Oke." Zhang Tianzun setuju. "Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo segera berangkat."
Setelah Ye Kui membuat pengaturan, dia membawa Xiaodi dan semua orang dan langsung menuju Pearl Mountain. Bersambung.